Selamat pagi semua. Ya, kembali lagi bersama Bu Eva ya di pelajaran akuntansi. Kita akan melanjutkan pembahasan sistem informasi akuntansi. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah memahami sedikit mengenai apa sih itu akuntansi begitu ya. Kemudian hubungannya dengan laporan keuangan itu seperti apa begitu. Nah, kita akan memahami lebih dalam lagi mengenai sistem informasi akuntansi kali ini. Nah, kita sudah memahami kalau akuntansi itu merupakan seni pencatatan. Seni pencatatan, pengiktisaran transaksi keuangan, dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Jadi kalau berbicara mengenai akuntansi ini, kita akan disibukkan dengan pencatatan transaksi-transaksi yang ada di suatu perusahaan, begitu ya. Nah, kegunaan informasi akuntansi, apa sih kegunaannya, begitu ya. Nah, kegunaan daripada informasi akuntansi itu adalah menilai keberhasilan suatu organisasi atau sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Jadi dengan adanya informasi akuntansi yang dibuat oleh perusahaan tersebut, maka itu akan menjadi sebuah patokan berhasil atau tidaknya perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Atau dengan adanya informasi akuntansi tersebut, hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan di kemudian hari. Ya. Nah, kualitas daripada informasi akuntansi itu harus benar-benar diperhatikan. Apa saja kualitasnya, begitu ya. Nah, yang pertama itu adalah dapat dipahami. Nah, apa sih maksudnya dapat dipahami? Jadi kalau informasi akuntansi yang disediakan atau yang dibuat oleh seorang akuntan itu harus dipahami oleh semua orang tanpa terkecuali, begitu ya. Jadi laporan keuangan itu tidak serta-merta atau tidak hanya dipahami oleh satu pihak saja, misalnya orang yang berprofesi sebagai akuntan, begitu ya. Namun informasi akuntansinya ini juga harus dipahami oleh khalayak ramai, bahkan masyarakat sekalipun, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, relevan. Relevan itu artinya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi informasi akuntansi yang disediakan oleh seorang akuntan itu harus relevan atau sesuai dengan transaksi-transaksi yang sebenarnya, seperti itu ya. Kemudian dapat diandalkan. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, kalau informasi akuntansi itu kan digunakan oleh manajer di dalam perusahaan untuk membuat keputusan-keputusan di waktu yang akan datang. Perusahaan ini bakal menjadi apa di kemudian hari, begitu ya. Apakah memperluas usahanya ataukah membuat terobosan-terobosan baru, begitu ya, atau meningkatkan kualitas daripada perusahaannya. Nah, dengan adanya informasi akuntansi tersebut, manajer perusahaan akan semakin yakin untuk membuat keputusan-keputusannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dapat diperbandingkan. Nah, dapat diperbandingkan ini artinya bahwa laporan keuanganmu itu harus bisa dibandingkan atau diperbandingkan dari waktu ke waktu. Seperti itu. Ya. Kemudian dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini adalah dapat diakui kebenarannya. Jadi transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu sesuai dengan laporan yang kamu kerjakan, begitu, atau laporan yang kamu berikan, seperti itu. Kemudian tepat waktu. Semakin tepat waktu informasi akuntansi tersebut diberikan, maka akan semakin cepat juga manajer menentukan keputusannya, ya. Kemudian materialistis. Nah, suatu laporan keuangan itu akan dianggap material apabila di kemudian hari mengalami kerugian karena laporan yang kita sediakan atau informasi akuntansi yang kita sediakan. Seperti itu ya. Oke, sama di situ mungkin ada yang mau ditanyakan?
Jika ada yang mau ditanya, dicatat dulu ya di catatannya. Kemudian nanti pada saat mengerjakan tugas, pertanyaannya disertakan juga di bawah. Oke, supaya atau kalau misalnya mau langsung cepat silahkan di line Bu Eva, begitu ya. Oke, nah kemudian yang selanjutnya itu adalah tujuan laporan keuangan. Nah, kenapa sih kita harus membuat laporan keuangan? Sebenarnya sangat penting gitu ya, karena kan berhubungan dengan uang. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan uang itu sangat sensitif, jadi harus terang-terangan ya. Nah, tujuan membuat laporan keuangan di sini yang pertama itu adalah memberikan informasi mengenai harta, hutang, dan modal pada suatu periode waktu. Oke. Nah, dengan adanya laporan keuangan tersebut, manajer atau pemilik perusahaan itu akan memiliki atau akan mengetahui informasi mengenai hartanya. Nah, harta ini kan berhubungan dengan sejumlah kas yang kamu punya, ya kan? Kemudian harta dalam bentuk bangunan atau harta dalam bentuk tanah, begitu ya. Itu harus jelas informasinya. Kemudian hutangnya, perusahaan ini punya hutang berapa, begitu ya. Kemudian hutang itu pelunasannya bagaimana? Apakah semakin berkurang hutangnya atau semakin bertambah, ya kan? Dan kemudian modalnya. Nah, modal perusahaan itu apakah semakin bertambah atau bahkan tetap? Nah, di dalam laporan keuangan itu akan memberikan informasi mengenai ketiga hal tersebut, ya. Kemudian yang kedua, memberikan informasi mengenai laba perusahaan. Nah, setiap perusahaan kan pasti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan jasa, begitu ya, atau pasti akan melakukan produksi-produksi barang atau penjualan barang, begitu. Nah, dengan adanya laporan keuangan ini, maka perusahaan akan mengetahui laba perusahaannya itu berapa, begitu ya. Apakah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun atau bahkan mengalami penurunan, seperti itu. Jadi manajer akan dengan mudah membuat keputusan di kemudian hari seperti apa, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah memberikan informasi kepada pemakai untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa depan. Yang keempat, memberikan informasi mengenai perubahan harta dan hutang perusahaan. Oke, itu berhubungan dengan yang pertama, ya. Kemudian next. Oke, kita lanjutkan kembali, yaitu mengenai proses kegiatan akuntansi. Ya, proses kegiatan akuntansi itu meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan organisasi. Nah, proses kegiatannya itu dimulai dari pencatatan. Nah, apa yang dicatat? Ya, semua transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut setiap harinya, begitu ya. Nah, sumbernya dari mana, begitu ya. Nah, transaksi yang sudah dilakukan itu kan ditunjukkan atau dibuktikan dengan bukti-bukti transaksi tadi, seperti misalnya kwitansi, ya, nota, kemudian masih banyak lagi jenisnya seperti itu. Nah, dari bukti transaksi tersebut maka dilakukanlah pencatatan. Setelah dilakukan pencatatan, misalnya kas kamu sekarang berapa, kemudian peralatan kamu bertambah atau berkurang, ya, perlengkapannya ada yang dibeli atau enggak, seperti itu ya. Kemudian sudah melakukan pekerjaan atau pekerjaan jasa berapa kali, atau sudah melakukan penjualan barang berapa kali dan harganya berapa, begitu ya. Nah, itu semua dicatat di dalam pencatatan atau disebut dia dengan jurnal. Nah, jurnal ini itu adalah buku yang berisi tentang transaksi-transaksi yang terjadi setiap harinya berdasarkan tanggalnya, begitu ya. Nah, kemudian dari jurnal ini tadi
kita pindahkan dia ke buku besar. Itulah masuk ke tahap pengelompokan. Nah, di buku besar ini akan kelihatan berapa saldo kasmu, berapa saldo peralatanmu, berapa saldo perlengkapanmu, dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah diketahui saldonya, maka saldonya itu akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Itu adalah kegiatan peringkasan, ya. Nah, di neraca saldo itu akan kelihatan saldo kasnya berapa, kemudian saldo perlengkapannya berapa, peralatannya berapa, begitu ya. Kalau bedanya dengan yang buku besar tadi, di buku besar itu saldo itu akan kas itu akan kelihatan transaksinya itu berapa kali, yang mempengaruhi kas maksudnya, ya. Jadi yang mempengaruhi kas itu transaksinya apa-apa saja itu kelihatan di buku besar. Nah, jadi dikelompokkan khusus transaksi kas, khusus transaksi perlengkapan, khusus transaksi peralatan, seperti itu dan lain sebagainya. Masih banyak lagi akun-akunnya nanti. Ya. Kemudian setelah diringkas dilakukanlah pelaporan dan penganalisisan data. Oke. Next, kemudian siapa sih pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi tersebut? Nah, pihak-pihaknya itu ada banyak sekali. Nah, dia dikelompokkan ke dalam dua pihak, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Nah, pihak intern ini pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan sehari-hari. Misalnya pemimpin perusahaan atau disebut dengan manajer atau manajemen perusahaan, ya. Itu yang langsung berhubungan dengan operasi perusahaan setiap harinya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah pihak ekstern. Nah, pihak ekstern ini pihak luar, ya, atau pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Nah, ini pihak luar, ya. Pihaknya itu siapa-siapa saja. Nah, yang pertama itu adalah pemilik perusahaan. Ya, pemilik perusahaan ini memerlukan informasi akuntansi itu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaannya. Ya, dia harus tahu dong ya, perusahaannya seperti apa. Seperti apa itu maksudnya apakah berkembang ataukah stagnan begitu ya, atau malah mengalami kemunduran begitu. Nah, dia butuh informasi akuntansi tersebut. Kalau yang kedua itu adalah investor. Nah, investor ini adalah penanam modal. Nah, penanam modal ini kan perlu tahu nih, perusahaan itu bakal survive atau enggak di kemudian hari. Produk yang diperjualbelikan itu kira-kira sangat diminati masyarakat enggak? Begitu ya. Dan keuntungan dari perusahaan ini dari tahun ke tahun ini berapa sih? Begitu ya. Nah, dia akan mengetahui laba perusahaan itu setiap tahunnya itu mengalami kenaikan atau kemunduran kah. Nah, dia tahunya itu dari informasi akuntansi tadi, ya. Jadi tidak asal-asal menanamkan modal seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah kreditor. Nah, kreditor ini terkenal dengan pemberi pinjaman, ya. Beda dengan investor. Kalau investor kan menanamkan modal dengan sukarela, begitu ya. Kalau kreditor itu dia tidak menanamkan modal tapi memberikan pinjaman kepada perusahaan. Nah, dia harus tahu mampu atau enggak perusahaan ini melunasi pinjamannya, begitu ya. Kemudian pemerintah itu berkaitan dengan masalah pajak. Tentu pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan itu membayar pajak, seperti itu. Kemudian selanjutnya karyawan, pelanggan, dan masyarakat, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan reflektifnya, yang pertama, dari berbagai manfaat informasi akuntansi yang telah kalian ketahui dari pihak-pihak yang menggunakannya, apa kesimpulan kalian mengenai kegunaan akuntansi? Ya, kemudian yang kedua, siapa pemberi pinjaman dalam pemakai informasi akuntansi? Mau ngapa pemberi pinjaman berkepentingan terhadap informasi akuntansi tersebut? Nah, silakan dijawab pertanyaannya. Oke. Sekian penjelasan dari Bu Eva, silahkan dijawab pertanyaan reflektifnya. Terima kasih.